Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada mata kuliah akuntansi perpajakan kali ini, kami dari kelompok 10 akan melakukan critical review kepada kelompok 2 mengenai aset lancar, yaitu persediaan, biaya dibayar di muka, dan aset lancar lainnya. Kelompok kami beranggotakan Elga Arema Putri, Sultan Muhammad Arsyad, dan Indah Sri Wulandari. Baiklah, saya Indah akan memberikan review pada materi persediaan. Sebelumnya, terima kasih kepada penyaji yang telah mempresentasikan materi tersebut. Yang ingin saya tambahkan, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, penjelasan pasal 10 ayat 6. Pada umumnya, itu persediaan barang hanya ada 3, yaitu barang jadi, barang dalam proses, dan bahan baku atau bahan pembantu. Selanjutnya itu penyaji menyatakan metode pencatatan persediaan berdasarkan harga perolehan kecuali jika bertransaksi dalam hubungan istimewa. Di sini hubungan istimewa yang dimaksud ada 3 elemen. Yang pertama itu keluarga, kedua kepemilikan, dan ketiga penguasaan. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang PPN menjelaskan tentang harga jual atau penggantian yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka harga jual atau penggantian dihitung atas harga pasar wajar. Dalam slide ini ada contoh perhitungan harga pokok penjualan dan nilai persediaan dari metode average dan metode FIFO yang tidak penyaji bikinkan. Selanjutnya yaitu penyaji tidak menyajikan jurnal perpetual dan periodik untuk penilaian persediaan dengan metode FIFO dan average bagi pengusaha kena pajak dan pengusaha tidak kena pajak. Selanjutnya itu ada metode penilaian tambahan persediaan yang terdiri atas 2, yaitu metode nilai relasi bersih dan metode taksiran. Relasi bersih terbagi atas 2, harga pokok penjualan dan kerugian, sedangkan metode taksiran terbagi 2 juga, metode persediaan retail dan metode laba kotor. Selanjutnya yaitu biaya-biaya dibayar di muka. Pada bagian ini, penyaji dapat menjelaskan secara lengkap mengenai jenis-jenis biaya dibayar di muka. Namun masih kurang merinci pada bagian pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka terdiri dari pajak penghasilan dibayar di muka, PPN masukan, dan fiskal luar negeri. Yang pertama yaitu pajak penghasilan. Pembayaran di muka atas pajak penghasilan perusahaan yang akan diperhitungkan dengan pajak penghasilan badan pada akhir tahun. Yang kedua itu PPN, kelebihan pembayaran pajak perusahaan, misalnya pajak bertambah nilai yang akan ditagih kembali atau dikompensasikan terhadap kewajiban pajak masa berikutnya. Yang ketiga yaitu fiskal luar negeri, yaitu pembayaran pajak di muka atas fiskal luar negeri yang dibayarkan perusahaan. Selanjutnya saya akan menambahkan beberapa materi yang kurang disajikan oleh kelompok penyaji. Tujuan pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang pertama yaitu untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya yang dibayar di muka. Yang ketiga yaitu untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Yang keempat yaitu untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Yang terakhir yaitu untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Selanjutnya yaitu internal kontrol yang baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang kedua, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap. Misalnya polis asuransi, perjanjian sewa menyewa, kontrak untuk advertensi surat setoran pajak, faktur pajak masukan, dan bukti pemotongan PPh 22, 23, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu prosedur pemeriksaan substantif pajak dibayar di muka. Yang pertama, minta rincian pajak dibayar di muka per tanggal neraca. Rincian bisa per jenis pajak atau dicampur. Yang kedua, cek voting dan cocokkan saldonya dengan buku besar.
Yang ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka pajak dibayar di muka di rincian dengan SPT PPh badan. Yang keempat, untuk pajak pertambahan nilai atau PPN masukan, bandingkan angka pajak dibayar di muka di rincian dengan SPT massa. Baiklah, pada materi penyaji bagian aset lancar lainnya, pada aset lancar lainnya bagian wesel, pada ketentuan pajak wesel tagih, kelompok penyaji menjelaskan bahwa wesel yang berbunga termasuk ke dalam PPh 23 dan 26 yang tarifnya 15% dari jumlah bruto. Berdasarkan yang telah pernah dipelajari, menurut kelompok kami, pada PPh 23 saja yang disebutkan tarifnya 15% dari jumlah bruto. Sedangkan pada PPh pasal 26 tarifnya adalah sebesar 20% dari jumlah bruto. Tapi kelompok penyaji hanya mengatakan 15% dari jumlah bruto, tidak menjelaskan kalau untuk PPh 26 20% dari jumlah bruto yang bersifat final. Yang mana pada PPh 26 ini dikenakan atas pertama dividen, kemudian bunga, premium, diskonto, dan imbalan terkait pengembalian utang, kemudian royalti, sewa, dan penghasilan terkait penggunaan harta, kemudian imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan atau kegiatan, kemudian hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lain, premi swab, dan transaksi lindungi nilai lain, kemudian keuntungan atas pembebasan hutang. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.